Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini saya akan membahas fitur yang berikutnya di aplikasi WA Autorespon. Ya, di aplikasi WA Autorespon kemarin saya sudah membahas tentang fitur balas otomatis atau auto reply ya. Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Nah, sekarang di fitur yang berikutnya adalah search database atau dalam bahasa Indonesianya adalah cari data otomatis. Jadi fungsinya adalah untuk mencari data dari database yang sudah kita setting. Nanti kita harus membuat kata kuncinya dan nanti kolom kuncinya itu di mana ya. Nah, sekarang saya contohkan dulu. Misalkan saya punya data seperti ini, ada kolom NIS, nama, ada kata kunci, ada nilai ya. Ini contoh saja untuk mencari database nilai. Nah, nanti siswa atau orang lain, user, itu cukup mengetikkan kata kunci, misalkan nilai, terus pagar, terus kata kuncinya adalah NIS. Misalkan 01, maka nanti muncul yang ini, nilai yang ini. Nanti jika diketikkan angka 10, maka munculnya yang ini, dan seterusnya ya. Nah, sekarang saya contohkan misalkan seperti ini. Kata kunci yang sudah saya buat adalah UN. UN ya, kata kuncinya adalah UN. Terus tanda pagar, kemudian kolom kuncinya. Nah, kolom kuncinya adalah NIS. NIS ini ya. Nah, berarti kita cari misalkan nomor berapa. Ini kan ada dari 01 sampai 40. Misalkan saya ambil nomor 16 ya. Ini nomor 16. Maka otomatis nanti munculnya harus yang nomor 16 ini. Sekarang saya ketikkan UN pagar 16, berarti mencari data nilai UN untuk NIS nomor 16. Nah, sekarang saya enter atau saya kirim. Nah, seperti ini, maka otomatis muncul pencarian seperti ini. Hasil ujian SMK Negeri 2 dan seterusnya tahun pelajaran berdasarkan ujian sekolah atas nama Oktaviani. Nah, kita lihat di sini nomor 16 Oktaviani, benar ya. Untuk nilai bahasa Indonesianya 79, terus matematikanya 51, terus bahasa Inggrisnya 79. Nah, nanti bisa ditambahkan untuk nilai-nilai yang lain ya. Nah, saya contohkan untuk nomor lagi 34 misalkan. UN terus pagar 34. Lalu saya kirim atau enter. Maka munculnya adalah di sini Kosta Dewa Luhur. Kita lihat. Nah, di sini untuk NIS 34 sudah benar ya, sudah sesuai. Nah, gimana kalau misalkan mencari bukan yang tidak ada di NIS, misalkan 41 atau 43 misalkan. UN pagar 43 seperti ini ya. Lalu saya enter, maka hasilnya adalah data 43 tidak ditemukan karena memang tidak ada ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk outputnya juga nanti bisa berupa file PDF. Nah, nanti PDF-nya isinya adalah nilai-nilai yang ada atau angka-angka yang ada di sini. Nah, gimana cara menyetingnya mulai dari nol? Silakan diperhatikan atau disimak video berikut ini. Nah, contohnya saya punya data seperti ini. Ada nomor ID, ada nama, ada key atau kata kunci. Nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Nah, contoh saja seperti ini ya. Jadi nanti untuk pencariannya berdasarkan nomor ID ini. Terus nanti untuk pencarian ini bisa juga menggunakan kata kunci, sehingga nanti untuk mengakses nilai-nilai yang ada di sini, itu harus memasukkan kata kuncinya. Harus masukkan kata kunci. Kalau kata kuncinya salah, berarti tidak akan muncul ya, seperti itu. Nah, sekarang kita buka dulu aplikasi WA Autorespon-nya. Nah, di dalam aplikasi WA Autorespon nanti ada aplikasi yang namanya Excel to WhatsApp ini. Terus ada juga file server .xlsx yang ini ya. Server.xlsx ya, ini yang file Excel biasa. Sekarang kita buka dulu. Nah, di sini di dalam file ini nanti ada halaman setting, ada halaman aktivasi, dan seterusnya ya. Ini tergantung dari fitur yang sudah kita buat. Nah, sekarang data yang ini yang sudah saya siapkan sebelumnya. Pertama adalah kita buat database file Excel-nya seperti ini ya. Ini saya sudah buat database file Excel-nya. Terus kata kunci taruh di depan. Maksudnya nanti untuk mencari database nilai ini atau angka ini itu menggunakan apa? Nah, menggunakan nomor ID. Nah, nomor ID-nya taruh di depan saja supaya gampang nanti nyarinya.
Terus nanti bisa juga dibuatkan kata kunci. Nah, kata kunci bebas, mau di belakang, mau di nomor 2 bebas ya, boleh. Terus buat data menjadi teks semua. Jadi nanti untuk data yang ada nomor ID, ada nama, ada key, ada nilai, ini semua dirubah menjadi bentuk teks tipenya. Nah, caranya tinggal diblok saja dari pertama, baris pertama, sampai ke bawah. Ya, sampai ke bawah pol, ini sudah nggak ada lagi. Nah, terus di bagian home, nanti di bagian home di Excel-nya ya, terus dibuat tipenya adalah teks. Nah, ini, dibuat teks. Biasanya itu otomatis general ya, otomatis atau defaultnya. Nah, sekarang kita rubah menjadi teks. Ini wajib ya, wajib. Tidak boleh general atau number apalagi, itu nggak boleh. Semua data yang ada di sini dibuat menjadi teks. Nah, seperti itu yang nomor 2. Nah, setelah menyiapkan database ini, kemudian kita kopikan ke file servernya tadi yang sudah dibuka. Nah, ini adalah file server Excel-nya. Kita kopikan database yang tadi yang sudah kita siapkan ke file server tadi dengan cara bisa kita kopikan sheet yang ini. Misalkan ini saya sudah punya atau saya namai menjadi nama sheetnya adalah dataku yang ini ya. Tinggal di setting saja, di edit saja untuk nama sheetnya. Terus kita kopikan ke file server. Nah, ini file server. Nah, ini file servernya. Saya kopikan dengan cara klik kanan, terus move or copy, terus pilih nama worksheet-nya yang sedang dibuka, yaitu tadi file server ya. Ini jadi dikopikan ke file server, terus ditaruh di mana? Misalkan taruh di sebelumnya aktivasi ya, sebelumnya sheet aktivasi, terus di bagian create a copy diklik atau dicentang supaya nanti tidak hilang file aslinya. Kalau sudah oke, maka otomatis nanti di file server ini nanti muncul ini file server. Ini sheet dataku yang tadi kita sudah siapkan ya. Ini untuk file dataku, kita tutup aja nggak masalah, nggak apa-apa karena sudah kita kopikan. Untuk database yang ada di sini, silakan boleh kopikan dari sheet yang lain atau file yang lain, ataupun kita buat manual, kita insert sheet baru, boleh nggak masalah ya. Misalkan di sini di file Excel servernya klik kanan, terus insert, terus worksheet, itu juga boleh, nggak masalah, nggak apa-apa. Ataupun kalau misalkan dari file yang lain ya kayak tadi sarannya, tinggal dikopikan ke file servernya. Nah, kalau sudah siap seperti ini database-nya, sekarang database ini kita simpan dulu, file save, kemudian kita tutup. Nah, kemudian buat kata kunci pencarian. Nah, kata kunci pencarian ini di aplikasi. Kita masuk ke aplikasinya, silakan dibuka aplikasi WA Autoresponse-nya. Yang ini Excel to WhatsApp versi C05, saya buka. Nah, seperti ini ya. Silakan diklik buka WBA, ini sudah versi C5. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan versi C05, silakan diklik saja buka WBA. Tapi kalau misalkan masih versi C04, silakan diupdate dulu. Silakan hubungi nomor saya yang ada di deskripsi video ini ya. Nanti akan saya kasih updatean terbaru versi C05. Saya klik buka WBA. Nanti muncul browser Chrome yang baru seperti ini ya, yang muncul sendiri. Nah, di sini muncul otomatis WBA-nya. Nah, sekarang saya sudah masuk ke WBA, sudah saya scan. Terus untuk supaya aplikasinya full version, di sini kan masih connecting to server. Nah, supaya terhubung ke server, tinggal diklik saja hubungkan akses ini. Nah, maka otomatis nanti tinggal tunggu beberapa detik sampai muncul tulisan instansi kita. Nah, di sini, thank you, your app is successful connected. Jadi sudah terkonek. Kalau sudah terkonek, semua fitur sudah aktif. Tapi kalau misalkan belum connect, maka beberapa fitur tidak diaktifkan atau disable ya. Pastikan aplikasi kita connect dulu. Nah, ini saya clear saja, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, sekarang masuk ke fitur cari data otomatis, atau kalau dalam bahasa Inggris, search database. Tadi kita sudah menyiapkan sebuah data, itu di halaman, nah ini, dataku ya, ada di dataku di sini. Nah, ada nomor ID, nama, key, nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan nilai 4. Nah, sekarang saya buka bagian atau menu search database, atau dalam bahasa Indonesia cari data otomatis. Sekarang saya buat kata kunci baru untuk mencari di database yang tadi dengan cara klik tombol baru yang bawah ini.
karena saya belum buat sebelumnya ya. Saya buat baru. Nah, ini silakan di sini diketikkan kata kuncinya bebas. Misalkan tadi untuk database yang tadi adalah masalah tentang biaya. Nah, biaya misalkan ya. Contohnya tadi database biaya. Terus kemudian cari pada tabel apa. Nah, tadi sheet-nya adalah sheet dataku. Nah, ini ya. Jadi kata kuncinya adalah biaya, terus sheet-nya adalah sheet dataku. Dataku di sini tinggal pilih saja ya, otomatis muncul. Nah, terus kata kuncinya yang mana? Nah, kata kuncinya tadi adalah kita disuruh untuk masukkan nomor ID. Jadi nomor ID-nya dicentang saja di sini. Nah, jadi nanti untuk mencari nilai yang tadi sudah kita siapkan, kata kuncinya adalah biaya, terus mencari di sheet dataku, terus kata kuncinya adalah nomor ID, ya. Terus di akurasi pencarian itu maksudnya adalah di sini ada dua pilihan, ada exact, ada like. Exact itu berarti pasti. Kalau misalkan kata kuncinya 001 ya harus 01. Kalau misalkan pilih yang like, itu nanti antara 001 dengan 01 itu dianggap sama. Ya, karena like. Jadi ada yang sama ini, 01 dengan 01. Jadi, tapi kalau misalkan milih exact itu berarti pasti. 001 ya harus 01. Kalau misalkan mengetikkannya cuma 01, nggak bakalan ketemu. Itu bedanya antara exact dan like ya, bebas. Silakan setting sendiri. Kalau saya sendiri pakai yang exact saja, karena pasti, harus pasti. Nah, terus untuk balas dengannya di sini kita inputkan dulu datanya. Di sini di bagian bawah ada tombol sisipkan data. Sisipkan data ini. Silakan diklik. Nanti muncul semua kolom yang ada di sheet dataku. Nah, di sini ada nomor ID, ada nama, ada key, ada nilai 1, nilai 2, nilai 3 dan nilai 4. Nah, ini nanti munculnya seperti ini. Munculnya persis seperti ini. Nah, sekarang saya coba simpan dulu ya. Saya klik tombol simpan. Ini sudah successful atau sudah sukses. Nah, sekarang saya coba mencari dengan kata kunci biaya, terus tanda pagar nomor ID. Nah, nomor ID-nya tadi yang sudah saya siapkan adalah ada B001 sampai B terakhirnya adalah B40 ya. Sekarang saya coba. Saya ketikkan biaya. Nah, biaya seperti ini. Terus tanda pagar. Tadi kata kuncinya adalah B001 misalkan. Enter. Maka otomatis muncul seperti ini. Di tabelnya tadi, atas nama Agil, ada key-nya ini, ada nilai ini, nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan nilai 4. Nah, munculnya kan sudah sesuai ya ini ya. Sudah sesuai seperti ini. Nah, misalkan untuk kata-kata yang ada di sini, kita edit supaya lebih bagus. Misalkan kayak gini. Berikut adalah biaya untuk daftar ulang SD Negeri 10 misalkan ya. Misalkan nomor ID-nya nggak usah dimunculkan nomor ID-nya, atau dimunculkan boleh nggak masalah ya. Nomor ID dihapus nggak apa-apa. Terus di sini nama siswa. Nah, seperti ini ya. Misalkan untuk muncul nama, ini di depannya dikasih tulisan nama siswa. Untuk key jangan dimunculkan karena ini kata kunci. Nah, di sini misalkan nilai 1 misalkan adalah biaya gedung. Contoh saja ini ya. Nilai 2 adalah seragam. Terus ini adalah atribut misalkan. Terus yang terakhir adalah buku paket. Nah, seperti ini. Jadi nanti tampilannya atau munculnya adalah seperti ini. Ya. Kita klik tombol simpan. Kita coba cari lagi dengan kata biaya. Biaya, terus tanda pagar. Terus misalkan saya ganti bukan B01, misalkan B002 misalkan. Saya enter. Maka nanti munculnya adalah seperti ini, ada kata-katanya ini ya. Berikut adalah biaya untuk daftar ulang SD Negeri 10 sesuai dengan yang sudah saya setting di sini ya. Sudah setting, sudah muncul. Atas nama Akbar Ilham, kita cek di tabel datanya. B2 adalah Akbar Ilham, ini sudah benar.
terus biaya gedung, biaya seragam, atribut, dan buku paket. Berarti sudah muncul sesuai dengan kata kunci dan nomor ID-nya. Nah, gimana sekarang supaya nanti untuk pencarian data ini tidak sembarang orang bisa mengecek. Karena kan kalau misalkan nomor ID tadi, itu tinggal mengurutkan saja. Nomor ID kan tinggal B01, B02, B03, tinggal diurutkan saja. Nah, gimana supaya nanti orang lain tidak bisa mencarinya? Nah, kita buatkan kata kunci. Nah, kata kuncinya bebas. Ini mau dibuat model kayak apa ya? Mau huruf, angka, huruf besar, huruf kecil, silakan diedit untuk kata kuncinya. Dan nanti untuk mengecek data yang ada di sini, itu harus menginputkan kata kunci. Tapi sebelumnya kita setting dulu. Di bagian cari data otomatis di sini, yang disentang tadi adalah cuma nomor ID. Berarti kata kuncinya cuma nomor ID saja. Nah, sekarang saya centang lagi untuk kolom key atau kata kunci key. Jadi nanti siswa atau orang yang mengakses ini itu harus ada nomor ID, harus ada key-nya yang dimasukkan. Kalau nanti dua-duanya ini nggak ada atau nggak sesuai, nanti tidak ditemukan dan tidak muncul. Nah, sekarang saya centang key-nya, saya simpan. Nah, saya simpan ya, klik OK. Nah, sekarang saya akses, saya coba akses pakai kata yang tadi, masih sama. Ini belum ada key-nya. Maka nanti jawabannya adalah nah, seperti ini ya. Jika ketikan kata kuncinya cuma biaya terus pakai nomor ID saja, maka tidak akan muncul karena harus pakai key atau kata kunci atau password ya istilahnya. Nah, sekarang saya tambahi. Ada kata biaya. Ini kata kuncinya. Terus nomor ID-nya saya ambil misalkan B013. B013. Terus tanda pagar lagi, saya masukkan key-nya atau password-nya yaitu K913. K913. Nah, sekarang saya coba enter. Nah, maka otomatis muncul ya. Jadi, kombinasinya antara nomor ID dan key-nya itu harus sama. Kalau misalkan beda, kayak gini. B013 tapi untuk key-nya itu 14 misalkan kayak gini. Maka ini kan harusnya tidak sesuai. Kalau tidak sesuai ya nanti jawabannya adalah seperti ini. Data B013 tidak ditemukan. Karena apa? Karena kata kuncinya salah. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti tidak sembarangan orang untuk mengakses data yang ada. Nah, terus di sini ada format angka ribuan. Kalau misalkan data ini itu kita pisahkan pakai angka ribuan, misalkan 5.999, maka kan harusnya 5.998. Nah, nanti kita settingnya di sini. Kita buat untuk database-nya, di depannya ada tulisan format. Nah, format, terus kata kuncinya sama angka, biasa angkanya berarti ya angka 1, angka 2, atau nilai 1, nilai 2. Terus koma 2. Koma 2 itu maksudnya adalah ada 2 angka di belakang koma. Nanti jadinya 5.998,00 kayak gitu ya. Nah, sekarang kita setting coba ya. Di bagian cari data. Nah, misalkan di sini tadi untuk biaya gedung nilai 1 di sini nilai 1. Misalkan saya tulis format. Sini, format. Nah, di sini maka nanti munculnya adalah angka ribuan. Terus nilai 1, di belakang nilai 1 kita kasih koma seperti ini. Terus koma, terus berapa angka di belakang koma kita inginkan, misalkan 2. Maka nanti munculnya adalah 2 angka di belakang koma. Nah, saya coba ini save dulu, saya simpan dulu. Lalu saya coba cek lagi untuk data yang ini. Nanti munculnya kayak apa ya? Saya enter. Nah, di sini, perhatikan di sini. Nah, biaya gedung adalah 2.232,00. Nah, seperti ini ya, ada formatnya angka ribuan. Nanti kalau pakai jutaan ya berarti nanti munculnya ada titiknya 2 kali. Terus 2 angka di belakang koma ini bisa kita setting. Misalkan mau 1 atau mau tidak ada di belakang koma, berarti di sini 2-nya diganti 0. Seperti ini ya. Nah, untuk angka yang lain silakan ditulis juga format pakai huruf besar ya, jangan pakai huruf kecil. Seperti ini. Saya kasih semua karena ini merupakan angka uang ya atau rupiah ya. Nanti harus pakai format ribuan. Nah, terus untuk tulisan RP-nya atau satuannya itu bisa kita tambahkan di depan tulisan format. Nah, di depan tulisan format kita tambahi
rp kayak gini. Nah, sehingga nanti muncul rupiahnya di depan format ya. Jangan lupa dikasih spasi. Nah, seperti ini. Terus kita simpan dengan cara klik tombol simpan. Nah, ini sudah successful. Saya coba cari lagi. Nah, sekarang kita cek perbedaannya. Nah, di sini ya, ada rp-nya, ada pecahan ribuan, di belakang nggak ada komanya karena kita setting tadi adalah 0. Ini bedanya dengan di sini ya. Tadi ini berarti nggak ada rp-nya, tidak ada pecahan ribuan ya, atau angka ribuan. Tapi kalau yang ini ada rp-nya, ada ribuannya. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan datanya berupa bilangan yang memerlukan pecahan ribuan. Nah, sekarang misalkan tadi balasan yang tadi ini supaya muncul adalah dalam bentuk file PDF. Kalau ini kan jawabannya berupa teks biasa. Nah, kita bisa menyeting supaya hasilnya adalah bentuk file PDF. Nah, supaya nanti munculnya adalah PDF, nanti kita buat sebuah file pakai ekstensi atau tipenya adalah docx, berarti pakai Word ya. Terus taruh di folder file WA. Nah, folder file WA itu ada di dalam folder aplikasi WA Autorespon. Ini aplikasi WA Autorespon, di dalamnya ada folder file WA. Lah, nanti ditaruh di sini. Ya. Terus untuk nama filenya sama saja dengan nama sheet. Nah, tadi untuk nama sheetnya adalah dataku, maka nama filenya adalah dataku.docx ya. Terus kata kunci di antara tanda lebih kecil dan lebih besar. Jadi nanti untuk di dalam docx-nya, nanti untuk variabel-variabelnya pakai tanda lebih kecil dan tanda lebih besar. Terus buat folder nama file, buat folder ya. Jadi di dalam file WA ini buat folder baru, terus sama saja dengan nama file. Jadi nama filenya tadi apa? Dataku misalkan, maka foldernya folder dataku. Terus bisa juga dimunculkan QR code. Nah, QR code ini nanti muncul adalah sama saja dengan nama file. Yang muncul di QR code adalah nama filenya. Terus nama file foto adalah kata kunci. Misalkan kita memberikan atau menaruh file foto di dalam file PDF-nya, itu bisa saja kita lampirkan di sana. Nanti nama file fotonya harus berupa atau sama dengan kata kunci. Nah, sekarang saya coba supaya tadi database yang tadi ini ya, yang sudah kita buat atau kita panggil tadi di sini, supaya bentuknya adalah PDF. Nah, sekarang saya siapkan file PDF-nya. Seperti ini misalkan ya. Kata kuncinya misalkan rincian biaya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ada misalkan tulisannya rincian biaya, atau mungkin silakan dibuat kata-kata yang lain ya, ada kata pembukaan atau yang lain silakan. Nah, untuk muncul variabelnya, misalkan nanti muncul nama ya berarti diantara tanda lebih kecil dan lebih besar. Untuk katanya itu sama, nama huruf besar semua, di sini juga huruf besar semua ya, sesuai dengan yang ada di sini. Terus biaya gedung ini itu adalah kolom nilai 1 di antara lebih kecil dan lebih besar. Ini kan ada nilai 1. Terus nilai 2 itu seragam dan seterusnya ya. Ini harus sama dengan nama kolom yang ada di sini ya. Ini semuanya silakan. Nah, terus untuk file docx-nya ini kita simpan dengan nama sama dengan nama sheet. Nama sheet-nya adalah nih dataku ya. Berarti kita simpan untuk file docx-nya ini, file, save as, lalu kita taruh di folder file WA. Nah, di sini ada file WA, ditaruh di file WA ya. Terus untuk namanya itu adalah dataku. Nah, seperti ini. Dataku harus sama dengan nama sheet. Terus untuk tipenya adalah docx. Terus saya save atau saya simpan. Oke, sudah. Nah, sekarang berikutnya tadi setelah membuat file, kemudian oke, ini sudah. Terus kemudian kita buat folder baru di sini, di folder file WA. Klik kanan, terus new folder. Terus nama foldernya adalah sama dengan nama file yang tadi, yaitu dataku. Itu harus sama ya. Kalau sudah enter, ini kosongan saja, nggak ada isinya. Kecuali nanti di dalam file PDF-nya kita menginginkan ada fotonya, berarti nanti di dalam folder file dataku ini,
nanti ada file fotonya. Nah, sekarang saya kosongkan dulu. Nah, sekarang saya cek, nanti munculnya PDF atau tidak. Saya ini ya, ini tadi seperti ini, terus kemudian ini kata kuncinya atau datanya. Sekarang saya akses, tadi kata kuncinya adalah biaya, terus ini adalah nomor ID-nya, kemudian ini adalah kata kuncinya. Sekarang saya enter. Maka nanti hasilnya adalah berupa file PDF. Nah, maka nanti hasilnya adalah berupa file PDF seperti ini. Ya, ada PDF, ini saya buka, saya download, lalu saya buka. Nah, ini kan NIDA, ini juga NIDA. Ini biaya gedungnya, ini kan sama. Dan berupa file PDF. Jadi, nanti hasilnya berupa PDF. Ini bisa ya, bisa dalam bentuk PDF, atau bisa juga dalam bentuk tipenya adalah teks biasa. Silakan, bisa ya. Mau merubah dalam bentuk teks biasa-biasa, bisa, terus PDF juga bisa. Nah, terus bisa juga kita tambahkan QR code di dalam file PDF tadi. Nah, caranya, silakan buka file docx-nya yang dataku tadi, seperti ini. Terus kemudian tambahkan template QR code. Nah, untuk template QR code silakan buka file template yang sudah saya sediakan di file yang lain ya. Misalkan di bagian siswa baru di sini sudah saya siapkan foto QR code, tinggal dikopikan saja, terus paste di file tadi. Mau ditaruh di mana untuk QR code-nya, silakan. Terus jangan lupa di setting, klik kanan, terus format picture, terus masuk ke alt text yang di sini. Alt text, terus di titelnya silakan ditulis QR code. Harus sama ya, QR code. Kalau sudah close, terus saya close lagi. Jangan lupa di save ya. Terus saya coba lagi file PDF-nya muncul atau tidak. Muncul QR code-nya atau tidak ya, saya akses lagi. Terus saya enter. Nanti muncul file PDF baru. Nah, sini ya. Nanti muncul file PDF. Nah, kita cek di folder dataku. Nanti ada file PDF. Isinya adalah rincian biaya seperti ini. Dan ada QR code-nya ini. Nah, QR code ini jika kita scan, nanti munculnya adalah nama filenya B013K913. Nanti jika di-scan, nanti munculnya itu. Ya. Jadi bisa muncul QR code-nya. Terus kalau misalkan pengen muncul foto, satu lagi bisa kita munculkan foto juga. Berarti kita buka bagian dataku di sini, sama seperti ini. Terus kita kopikan picture ini, template picture ini. Kita kopikan saja, atau klik kanan, copy, klik kanan, paste ya. Nah seperti ini. Nah, ini nanti muncul foto. Nah supaya muncul foto, berarti nanti kita harus menyiapkan. Tadi kan kata kuncinya adalah nomor ID. Nah, di sini nomor ID, no ID. Berarti nanti harus ada nama file picture-nya atau gambarnya adalah B01.jpg, B002.jpg dan seterusnya supaya muncul nanti gambarnya sama dengan ini. Nah, sekarang saya coba munculkan salah satu gambar saja ya, bebas ya. Saya taruh di folder dataku. Ini saya kasih nama sama dengan yang tadi, B001, B002. Tipenya file JPEG ya, JPG. Ini beda ya, B01 dan 002. Ini saya buat dua saja dulu contohnya. Nah, di bagian di sini, di bagian foto, kita setting dulu, klik kanan. Terus format picture, di bagian alt text, ini bukan QR code, tapi adalah nama kolom. Nama kolom untuk nomor ID adalah ini. No_ID, itu harus sama dengan yang di sini. Nah, sini ya. No_ID, ini harus sama dengan yang ini. Oke, kalau sudah di close saja. Ini berarti QR code.
Kalau ini berarti nomor ID, ya, foto nomor ID-nya. Nah, sekarang saya close, jangan lupa disimpan. Lalu saya coba akses tadi lagi yang masalah biaya ya. Sekarang saya coba akses untuk ID yang lain, misalkan ID yang bawah. Tadi kan B01 dan 02 ya. Sekarang 002. B002, terus kata kuncinya 902. Nah, sekarang dicek. Di sini nanti bentuknya adalah file PDF, terus ada QR code, dan ada fotonya. Kita cek ya, kita klik enter. Nanti muncul file PDF baru. Nah, kita cek di bagian foldernya B002 K902. Kita buka. Nah, di sini nanti ada QR code, ada foto. Nah, seperti itu ya. Nah, silakan nanti ini bisa dibuatkan buat template atau file PDF yang lain. Silakan sesuai kebutuhan ya. Mau ada QR code-nya, mau ada fotonya, ataupun tidak ada, bebas. Nah, gimana supaya mengembalikan menjadi teks lagi, menjadi teks seperti ini? Ya berarti kita hapus saja atau kita ganti nama sheet-nya di sini, nama file docx-nya. Tadi kan ini dataku, sheet-nya juga dataku. Kalau misalkan nama filenya kita ganti menjadi dataku A, misalkan kayak gini, maka otomatis tidak ditemukan nama file dataku, berarti kan otomatis, berarti nanti hasilnya berupa teks lagi, biasa. Dan jangan lupa untuk nama foldernya juga kita ganti, jangan dataku ya, jangan sama dengan nama sheet-nya, misalkan dataku A, misalkan tadi ya, nah seperti ini, berarti kan ini sudah tidak sama dengan nama sheet yang sudah kita buatkan atau kita siapkan. Nah, sekarang saya coba akses yang kata kunci yang tadi sama, misalkan kayak gini, ini sudah muncul, sudah saya ketikkan, saya klik enter atau saya kirim. Maka nanti munculnya adalah berupa teks lagi. Nah, kayak gini, berupa teks lagi ya, bukan PDF lagi. Nah, supaya PDF tadi syaratnya harus ada nama file docx, yaitu sama dengan nama sheet, dan nama foldernya juga sama dengan nama file docx-nya, itu harus sama. Nah, silakan bisa disetting sendiri ya. Dan ini ada satu tombol lagi, yaitu tombol buat PDF otomatis. Ini fungsinya adalah untuk mempercepat nanti akses file PDF atau pencarian dalam bentuk PDF. Karena jika nanti ada yang mengakses kata kunci dan nanti hasilnya adalah ada di database, maka nanti ada waktu sekitar 1, 2, 3 detik ya, tergantung dari spek komputer. Mungkin kalau speknya agak tinggi sekitar 2 detik, nanti untuk memproses file PDF, jadi menghasilkan file PDF sekitar 2 detik. Nanti kalau misalnya speknya agak pas-pasan ya mungkin bisa sampai 5 detikan. Itu nanti untuk menunggu satu file PDF muncul seperti ini atau terkirim. Nah, nanti kalau masalahnya kalau misalkan yang aksesnya banyak, bisa sampai ratusan, nanti akan menunggu bisa 1 menit, 2 menitan menunggu proses pembuatan atau pembentukan file PDF. Maka kita bisa mengantisipasi dengan kita buat PDF selagi sebelum diakses oleh user kita, sehingga nanti untuk menunggu proses PDF-nya tidak ada lagi. Nah, dengan cara klik tombol buat PDF otomatis. Ini asalkan tadi syaratnya adalah ada folder dataku atau folder yang sama dengan nama sheet, dan ada file docx yang namanya sama dengan tadi nama sheet ya. Nah, sekarang kita lihat atau kita coba klik tombol buat PDF otomatis. PDF yang sudah terbentuk kita delete saja. Nah, sekarang saya klik tombol buat PDF otomatis. Kita lihat di bagian folder datakunya. Sambil dilihat ya. Kita klik satu kali ya. Kita klik 1 kali. Nah, nanti di sini muncul please wait generating file. Nah, di sini PDF. Nah, di bagian atas ini PDF-nya muncul otomatis. Nah, jadi ketika nanti kita ngakses database yang sudah ada, sehingga nanti ketika proses pencarian maka otomatis terkirim file PDF ini, tidak perlu menunggu proses pembentukan atau processing ini seperti ini. Ada processing file PDF ya, nggak perlu lagi.
Oke, seperti itu saja untuk tutorial cari data otomatis atau search database di aplikasi WA Autorespon dan semoga bermanfaat. Silakan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan aplikasi ini, silakan bisa cek saja di deskripsi video ini, nanti akan saya terangkan atau saya jelaskan, saya tulis cara mendapatkannya. Oke, untuk tutorial kali ini cukup sampai sini dulu dan semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.